Atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak Kabid atas arahannya. Ya, insya Allah rekan-rekan kita usahakan untuk bisa tidak hanya melaksanakan audit internal, tapi juga ada audit eksternal dengan sumber daya yang seadanya, insya Allah seperti itu. Nah, saya yakin nih teman-teman di sini, rekan-rekan di sini, ada yang mengikuti pelatihan audit di 2021, ada yang mengikuti di 2022, ada juga yang di 2024 ya. Eh, Boleh salah satu mungkin berbagi eh, bagaimana apa ya kesan pesannya gitu ya tentang pelatihan audit yang sudah diterima dan juga mungkin bagaimana tanggapan rekan-rekan untuk kesiapan kesiapan dari OPD masing-masing untuk melaksanakan audit, apakah sudah siap atau belum, atau kira-kira perlu dikuatkan di aspek mana. Boleh sebelumnya silakan, barangkali ada yang mau berbagi. Bu Ira mungkin gini, apa namanya? Mungkin kan kemarin kita sudah melakukan audit ya. Nah, dari cara mengaudit itu ada kesulitan seperti apa sih yang kita hadapi gitu ya? Nanti Nah, mungkin iya kita juga bisa, boleh. jadi kita ngobrol aja nih Pak. Nanti kita akan coba usulkan ke BRIN gitu. Seperti itu mungkin Wira. Ya, boleh boleh rekan-rekan, silahkan. Barangkali dari audit yang kemarin, Bu kayaknya ininya nggak jelas deh apa gitu. Bagaimana caranya kita Aplikasinya masih kurang bagus atau gimana gitu kan? seperti itu. Kak Payatna, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bu Ira. Ini mungkin eh, ngasih saran aja mungkin ya dari pengalaman kemarin-kemarin sebagai auditor gitu ya. Sempat juga sebagai auditi gitu. Nah, eh, untuk mungkin pertanyaan yang mungkin diberikan gitu ya untuk audit itu apa nggak sebaiknya yang memang istilahnya tidak ini gitu ya, tidak terlalu ambigu pertanyaannya gitu. Ibarat kan itu sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari BRIN itu kayaknya multitafsir gitu. Mungkin bisa kita create sendiri gitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang nyambung dengan memang yang akan ditanyakan gitu, maksud dan tujuannya gitulah. Mungkin secara dasarnya mungkin ngambil dari pertanyaan-pertanyaan BRIN gitu. Tapi kita bisa ini lagi gitu, buat lagi yang lebih bisa dimengerti oleh auditi gitu. Karena kebanyakan kemarin itu auditi eh, kurang mengerti pada eh, pertanyaan yang diberikan gitu. Nah, itu yang jadi permasalahannya gitu yang kemarin itu. Ya, itu juga berdasarkan dari masukan dari auditi juga sih kemarin gitu ya. Yang ditanyakan itu apa sih ini? Nah, kebetulan memang eh, kita juga karena mungkin dari sisi waktu sebagai auditor kurang untuk mempelajarinya gitu ya. Eh, Kita juga kurang, misalnya memberikan jawabannya itu kurang begitu mengena atau misalkan eh, si audit itu jadi ngerti atau jadi kurang-kurang ngerti gitu pas ditanya gitu masih 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 bingung gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di pertanyaan di sistem ya terutama yang dari BRIN itu gitu. Ya mungkin kita harus bisa lebih inilah gitu ya kita bedah ulang seperti apa sih terus pertanyaannya itu yang lebih gampang lah dimengerti oleh auditif. Mungkin itu berat dari saya atau nuhun. Baik, jadi sebenarnya yang harus ngerti bukan hanya auditor ya, tapi auditi juga sehingga memang pertanyaannya memang harus bisa lebih diperjelas gitu ya Pak Yatna ya, tidak ambigu dan tidak multitafsir gitu mungkin ya Pak Yatna. Nanti kita coba juga untuk menyampaikan ke BRIN dan juga mungkin jadi bahan untuk kami untuk melakukan apa ya sosialisasi ataupun diseminasi informasi lagi tentang audit ini. Gitu. Oh ya Bu Era, Dari namanya juga ya, nih. Boleh. ya. Eh, ada satu lagi nih, ya, perusahaan ada dari Pak Dimas katanya masukannya. Jadi eh yaitu soal pertanyaan ya. Soal pertanyaan itu misalkan untuk aplikasi yang memang dikembangkan dari pusat gitu.
ya dikembangkan dari pusat. Itu kan pertanyaan terlalu subjektif gitu ya. Bahkan kita nggak bisa menjawab dari sisi memberikan evidence segala macam kita bingung gitu. Karena memang aplikasinya dibuat oleh pusat, bukan dibuat oleh didevelop oleh kita sendiri gitu. Jadi urusan lebih mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan itu kan eh, yang pusat yang misalnya yang tahu jawabannya gitu. Nah Ini itu mungkin terkait SPLP ya, Pak Yata ya, SPLP mungkin dan aplikasi mungkin yang dan dibuat aplikasi juga. yang mungkin yang dibuatnya oleh pusat gitu. Yang dikembangkannya kita itu hanya sebatas kontribusi di ini aja gitu ya di mengisi aja bukan di developnya gitu atau pengembangannya gitu. Nah, Ya, itu eh, buat kita susah jawab gitu. Mungkin sebagai auditor juga susah jawab. Bahkan kita juga pertimbangannya jadinya sebagai auditor ya memang karena nggak ada kita juga ngerti gitu kondisinya seperti apa. Gitu, Bira. baik-baik. Bu Ir, apa memang kita pernah mengaudit yang punya nasional? SPLP Kalau Pak. SPLP iya Pak. Oh, SPLP. Mm-mm. Iya. Oh, iya, iya. Iya, jadi memang Khusus itu, Maya. kita kemarin karena masih belajar juga ya mungkin ya Pak Yata ya. Jadi apa Betul, namanya betul. ada aplikasi kita kita nggak membatasi gitu, kita nggak membatasi aplikasi ataupun layanan yang harus diaudit gitu. Iya. Jadinya ya mungkin pelajaran buat yang sekarang juga kita akan lebih apa namanya lebih membatasi seperti itu. Ya misalkan untuk ini untuk aplikasi mungkin yang memang didevelop oleh Pemkot aja ya. developernya ya memang ada gitu ya kalau Ah, bisa ah. gitu. Misalkan untuk OPD gitu ya audit aplikasi. Nah aplikasinya itu memang si developernya itu ada gitu dan bisa Mhm, menjawab dari sisi pertanyaan terus bisa memberikan evidence gitu kalau misalkan diminta evidence. betul betul. Ya, oke dicatat Pak Yatna. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan ya, Brin. Baik, ada lagi? Kalau belum ada lagi, mungkin sambil mengingatkan kembali ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan audit di tahun 2024 ya, seperti itu. Eh, apakah sudah nampak slide audit internal? Sudah, Bu. Ya, siap. Oke. Nah, saya akan coba refresh kembali apa yang sudah kita lakukan di 2024 terkait audit internal. Rekan-rekan, apabila ada yang ingin disampaikan, dipersilakan langsung saja ya memotong, nggak perlu nunggu sampai selesai. Baik, ini adalah suasana pada saat kita melakukan eh, persiapan audit ya. Kalau nggak salah waktu itu yang dilibatkan adalah tim dari Irbansus dan dari Diskominfo. Eh, dari auditi sepertinya tidak kami hadirkan pada saat itu. Jadi masih tim auditor saja. Nah, dasar hukum kita melakukan audit SPBE, tentu saja Perpres 95 2018, kemudian Permenpan RB 59 2020 tentang TAUFAL atau pemantauan evaluasi, lalu juga Permenkominfo 16 2022 tentang kebijakan umum penyelenggaraan audit TIK. Lalu ini yang terbaru Peraturan Kepala BRIN Nomor 1 Tahun 2024 tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit, di mana aturan ini yang menjadi pedoman kita untuk menjalankan audit internal. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang terutama dari inspektorat banyak sekali yang bertanya terkait tentang audit internal dan audit eksternal. Itu seperti apa penyelenggaranya siapa? Karena di peraturan yang di 2022 ini lebih banyak dijelaskan tentang auditor eksternal. Jadi makanya ada beberapa hal yang
kok sepertinya tabrakan gitu ya dengan apa yang kita laksanakan. Nah, di Perkabrin 1 2024 ini lebih jelas, rekan-rekan bisa buka Perkabrin 1 2024 ada di audit tools Brin websitenya ya, bisa dibuka di sana. Nanti saya coba sampaikan linknya. Kemudian kita juga punya Perwal Perwal tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, Perwal 20 2023 ini sudah ada penggantinya, yaitu Perwal 2024 tentang penyelenggara SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian dari Pemkot Bandung sudah juga terbit Kepwal pedoman audit ya, pedoman audit SPBE nomornya ini yang 2023 ya, kita masih menggunakan 2023 tapi sudah ada yang 2024-nya. Nanti juga kami usahakan untuk di-share di sini tapi nggak terlalu jauh beda ya dari 2023 dengan 2024. Baik, nah untuk audit keamanan ada juga dasar hukumnya dari Peraturan BSSN nomor 8 tahun 2024. Di sini kami masih menggunakan yang rancangan peraturan. Sementara yang sudah terbit di Oktober 2024 itu ada rancangan peraturan BSSN nomor 8 tahun 2024. Gitu. Baik, seperti yang kita tahu bersama, SPBE dengan dasar hukumnya Perpres 95 2018, di sana tercantum bahwa penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan TIK atau SPBE ini harus dilakukan audit dalam rangka menjaga standar-standar yang ada. Seperti itu. Kemudian posisi audit ya, mengingatkan kembali supaya lebih ngelotok nih ya teman-teman ya. Jadi SPBE dengan 4 domainnya yaitu kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE itu masing-masing memiliki di breakdown lagi dalam aspek-aspek. Nah, pelaksanaan audit TIK berada pada domain manajemen SPBE dengan nama aspek adalah aspek pelaksanaan audit TIK pada indikator 29, 30, dan 31. Seperti itu. Kemudian definisi dari audit TIK sendiri di pasal 1 Perpres 95 disebutkan bahwa audit TIK adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi dan informasi dan komunikasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesesuaian antara TIK dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Lalu indikator dari tingkat kematangan pelaksanaan audit. Nah, ini kita ambil dari indikator 31, tapi dari indikator 29, 30, dan 31 itu isinya sama ya, bahwa untuk level kematangan pertama itu apabila kegiatan audit belum atau telah dilaksanakan. Jadi kalau belum dilaksanakan dia levelnya 1, kalau telah dilaksanakan tetapi tanpa perencanaan maka disebut level 1 juga. Nah, di level 2-nya itu apabila telah dilaksanakan dengan perencanaan namun belum ada pedoman. Seperti itu. Nah, di level 3-nya adalah sudah dilaksanakan dengan perencanaan dan dengan pedoman. Jadi Kota Bandung pada saat ini sudah melaksanakan audit di level 3 karena kita sudah tercantum di dalam peta rencana SPBE dan juga sudah memiliki pedoman audit internal yang memang tiap tahun kita revisi kembali karena peraturan pusatnya pun berubah-ubah mengenai standar audit ini atau pedoman audit. Lalu pada saat ini untuk audit kita berada di level 3. Kita berharap di tahun depan kita akan meningkat di level 4. Seperti apa yang harus kita penuhi? Di level 4 adalah kegiatan audit dilaksanakan oleh auditor eksternal atau lembaga auditor eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK atau SPBE seperti itu. Jadi di level 4 ini sudah dilakukan audit eksternal. Nah, kita berharap seperti itu kita bisa naik level. Kemudian di level 5-nya adalah
hasil dari audit eksternal tersebut telah ditindaklanjuti melalui perbaikan. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Kita sekarang di posisi sudah melaksanakan audit dengan peta rencana dan dengan pedoman, dan kita berharap untuk meningkat ke level 4 pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Lalu kita masuk ke audit internal 2024. Di 2024 itu kita melaksanakan audit aplikasi e-penting atau pendataan stunting Kota Bandung untuk audit aplikasi. Sedangkan untuk audit infrastruktur, kita melaksanakan audit JIP dan SPLP. Karena hanya sebenarnya hanya jaringan ya yang dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi kita juga diwajibkan untuk melaksanakan audit SPLP. Walaupun seperti yang disampaikan Pak Yatna tadi, ini dikelolanya oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Lalu untuk keamanan, kita juga mengadakan audit aplikasi e-penting atau pendataan stunting Kota Bandung. Jadi seperti yang rekan-rekan ketahui bersama bahwa audit SPBE, baik audit internal maupun eksternal, itu dilaksanakan untuk 3 aspek, yaitu aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Dan untuk aplikasi yang diaudit untuk pemerintah daerah hanyalah aplikasi khusus. Jadi aplikasi yang memang dibuat dan dikelola oleh pemerintah daerah tersebut. Sedangkan untuk aplikasi umum, yaitu aplikasi yang dari pusat, nah itu diauditnya, itu kita tidak melakukan audit internal terhadap aplikasi tersebut. Sementara untuk infrastruktur, mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan pelatihannya bahwa audit infrastruktur yang meliputi pusat data, jaringan instansi pemerintah daerah, kemudian sistem penghubung layanan, itu terdiri dari 3 itu. Namun pusat data itu dikelola oleh pusat, jadi tidak masuk dalam audit infrastruktur untuk perangkat daerah. Sementara untuk sistem penghubung layanan, walaupun dikelola pusat, masih dilakukan audit oleh pemerintah daerah. Lalu audit keamanan ini dilakukan untuk sebenarnya untuk infrastruktur dan aplikasi ya, tapi kita pada saat itu kita memilih untuk melakukan audit terhadap aplikasinya saja. Yang penting kita melakukan audit seperti itu pada saat kondisinya pada saat itu. Baik, ini adalah proses dalam pelaksanaan audit. Rekan-rekan melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan audit, lalu pelaporan, tindak lanjut, dan melakukan keberatan atas hasil audit. Rekan-rekan bisa melihat bagaimana aplikasi itu, bagaimana aplikasinya melaksanakan proses audit ini ada di dalam web audit tools atau website dari BRIN. Nah, itu bisa di browsing di sana bagaimana cara melaksanakannya. Sementara tadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang demikian banyak itu memang kita masih harus kita bahas atau kita pelajari sendiri atau kita autodidak ya, seperti itu. Nah, ini proses audit. Ini mengingatkan kembali rekan-rekan yang sudah melaksanakan pelatihan kemarin. Jadi ya ini detail-detailnya saya nggak akan ngulangin lagi karena mungkin rekan-rekan justru sudah melakukan workshop ya, jadi aman gitu. Ini sudah pernah lah. Nah, selanjutnya adalah alat bantu audit. Ini adalah web audit tools. Ada yang belum pernah buka mungkin web audit tools. Di sini juga ada ini ya, ada penjelasan-penjelasan terkait proses audit sendiri. Jadi teman-teman bisa atau rekan-rekan bisa lihat diunduh. Nanti di situ banyak materi-materi yang dibutuhkan atau bisa kita manfaatkan untuk memahami pertanyaan maupun proses dari audit SPBE. Baik, ini adalah susunan tim audit internal tahun 2024. Surat perintah berasal dari Pak Sekda.
dan nama-nama ini kita mintakan kepada perangkat daerah masing-masing. Jadi rekan-rekan yang ingin aplikasinya diaudit nanti bisa menyampaikan kepada kami secara WA maupun secara bersurat, dan lebih baik bersurat ya. Jadi kepala dinasnya mengetahui bahwa memang dinasnya akan melakukan audit gitu. Jadi silakan menyampaikan kesediaannya untuk melakukan audit SPBE. Nanti akan ada surat perintah yang mencantumkan nama-nama siapa saja yang akan menjadi tim. Ini adalah susunan tim audit internal, ada auditi dan ada auditor. Nah, di sini auditornya adalah satu orang dari inspektorat, 2 orang dari inspektorat, kemudian selebihnya adalah dari Diskominfo. Nah, auditinya adalah pengelola aplikasinya. Pada saat ini pengelola aplikasinya adalah Pak Arief dari Diskominfo dan Pak Dwi. Ini adalah susunan tim audit internal untuk keamanan. Untuk keamanan biasanya leading sektornya adalah Pak Firman dan tim. Nanti akan membantu untuk melaksanakan audit sesuai dengan BSSN, peraturan BSSN. Karena memang ada perbedaan antara BRIN dengan BSSN. Karena namanya sama-sama audit, maka kita lakukan bersama. Selanjutnya adalah tim auditor untuk infrastruktur di 2024 kemarin. Ini sudah masuk, rekan-rekan sekalian sudah ada di sini ya namanya. Nah, hasil temuan di 2024 yang pertama itu adalah hasil temuan audit aplikasi. Temuannya yang pertama adalah terdapat pedoman manajemen aset (TIK) namun tidak mengatur tentang klausul pengadaan. Kemudian diberikan rekomendasi. Nah, pada saat ini kita belum bisa melakukan tindak lanjut ya atas hasil ini karena memang keterbatasan waktu dan juga SDM. Jadi hasil temuan ini sudah kita sampaikan melalui website juga, melalui aplikasi juga. Jadi memang nilai kita sudah full ya 3 gitu, tetapi hasil dari temuan ini belum kita tindak lanjuti. Lalu ada juga temuan mengenai daftar personil yang melakukan instalasi tidak dilampirkan. Ini tinggal dilengkapi saja bukti dukungnya. Kemudian temuan juga rencana pelatihan terhadap personil tidak dilampirkan, berarti belum ada rencana pelatihan. Kemudian adanya temuan mengenai jadwal instalasi atau pemasangan aplikasi yang tidak dilampirkan oleh auditi. Nah, ini gambaran buat rekan-rekan yang mau diaudit pada tahun ini. Kira-kira seperti inilah temuan nanti yang akan ada ya pada saat audit. Rekomendasinya adalah auditi melengkapi bukti dukung berupa dokumen perencanaan ataupun jadwal instalasi yang disetujui oleh pimpinan. Lalu selanjutnya adalah temuan yang lainnya adalah bukti dukung level 1 berupa notulen tidak dilampirkan. Nah, ini juga cukup dilengkapi saja. Lalu hasil temuannya terkait dengan dokumen SRS dan BRS yang belum disahkan, lalu juga terkait dengan kebijakan pedoman manajemen layanan, namun helpdesk sudah berjalan namun tidak tercatat dengan baik. Nah, ini berarti rekomendasinya adalah peraturan SOP atau panduan mengenai helpdesk aplikasi yang penting. Lalu bukti dukung ini sepertinya ada yang bocor ya. Okay. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan. Mic-nya ada yang ini kayaknya unmute nih, boleh di-mute dulu. Ya. Balik yang blockchain ya, yang blockchain juga sedang baik. Selanjutnya ada temuan mengenai
frequently asked question harus ada juga. Kemudian kebijakan yang disampaikan tidak mengatur pemeliharaan korektif. Rekomendasinya adalah melampirkan bukti dukung yang sesuai. Lalu temuan berikutnya adalah bukti dukung yang disampaikan tidak mengatur pemeliharaan preventif. Rekomendasinya adalah melampirkan bukti dukung yang sesuai. Kemudian untuk audit infrastruktur terkait dengan layanan interoperabilitas data atau SPLP, temuannya adalah dokumen keberlangsungan dan ketersediaan LED belum dilampirkan karena masih disusun. Rekomendasinya adalah segera melampirkan. Lalu untuk audit infrastruktur jaringan instansi pemerintah, temuannya adalah daftar kebutuhan dalam pengembangan JIP belum terdokumentasikan secara lengkap. Rekomendasinya adalah perlu dibuat suatu dokumen yang memuat daftar kebutuhan dalam pengembangan JIP yang mendefinisikan baik kebutuhan manusia maupun fasilitas pendukung lainnya. Nah, ini sangat baik sekali ya ininya ya, rekomendasinya bentuknya tidak terlalu sulit untuk dikejar lah gitu eviden-evidennya. Terus untuk temuan berikutnya adalah laporan pengujian belum ditemukan. Laporan yang disertakan berupa laporan penggunaan internet oleh kelurahan, bukan perangkat daerah pengguna JIP. Rekomendasinya adalah perlu dibuat laporan pengujian pengembangan JIP yang sesuai dari perangkat daerah atau instansi lain yang terhubung dengan JIP. Oh ya, rekan-rekan perangkat daerah, mungkin kalau untuk infrastruktur ini hanya Diskominfo ya yang perlu melakukan perlu diaudit gitu. Jadi kalau perangkat daerah untuk JIP dan SPLP kayaknya nggak ada ya. Lalu temuan ketiga adalah belum terdapat dokumen tata kelola pengoperasian jaringan atau JIP yang di dalamnya memuat manajemen aset dan manajemen pengguna. Maka rekomendasinya adalah perlu disusun dokumen tata kelola pengoperasian JIP yang di dalamnya memuat manajemen aset dan manajemen pengguna. Lalu selanjutnya adalah hasil temuan audit keamanan. Bagian 1. Kategori sistem elektronik. Oh ya, untuk audit keamanan ini perlu diketahui juga oleh perangkat daerah ya, karena yang diaudit adalah aplikasi. Dan pada saat di 2024 itu kita menggunakan standar indeks kami. Tapi di 2025 nanti mungkin kita sudah tidak lagi menggunakan indeks kami secara utuh, tapi kita sudah menggunakan aturan terbaru dari BSSN. Nah, temuannya adalah bagian 1 kategori sistem elektronik. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, aplikasi e-Penting memiliki skor 20 pada kategori sistem elektronik tinggi. Ini rekomendasinya adalah sehubungan dengan hasil tersebut, maka wajib menerapkan SNI ISO 27001 terkait dengan keamanan siber. Karena dianggap sistem elektronik yang cukup krusial ya, jadi dia sarankan menerapkan SNI ISO 27001. Kemudian di bagian kedua tata kelola keamanan informasi, tata kelola keamanan informasi pada instansi sudah terdapat bagian yang khusus mengelola dan bertanggung jawab, akan tetapi pada tingkatan unit belum dituangkan secara spesifik dalam dokumen kebijakan internal atau Diskominfo. Dan rekomendasinya adalah dibuatkan surat tugas terkait wewenang TIK sesuai kebijakan tim koordinasi internal dalam pengelolaan aplikasi e-Penting. Kemudian untuk bagian 3-nya, temuannya adalah pada pengelolaan risiko keamanan informasi belum dipetakan secara mendetail risiko keamanan informasi untuk aplikasi e-Penting. Dan rekomendasinya agar dibuat mitigasi manajemen risiko aplikasi e-Penting sehingga dilakukan antisipasi dan pengelolaan risiko guna menjamin keberlangsungan aplikasi. Kemudian temuan lainnya di audit keamanan adalah bagian 4, kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi, strategi penggunaan teknologi keamanan informasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan profil risiko. Rekomendasinya adalah
agar dibuat analisis kebutuhan dan analisis profil risiko dari aplikasi e-penting untuk strategi penggunaan teknologi keamanan informasi. Nah, dibuat analisis kebutuhan dan profil risiko. Baik. Kemudian hasil temuan audit keamanan yang kelima, bagian 5, pengelolaan aset informasi. Kelengkapan dokumen dan prosedur terkait pengelolaan aset masih belum dikelola secara optimal, baik di sisi regulasi maupun pendokumentasian. Rekomendasinya adalah agar membuat tata tertib atau pedoman guna melindungi aset informasi yang dimiliki Diskominfo. Lalu yang keenam, ada bagian keenam teknologi dan keamanan informasi. Temuannya adalah penggunaan teknologi dalam mengamankan informasi di Diskominfo, khususnya aplikasi e-penting, masih belum optimal. Rekomendasinya agar ditetapkan lingkungan pengembangan dan uji coba yang sudah diamankan sesuai dengan standar platform teknologi yang ada dan digunakan untuk seluruh siklus hidup sistem yang dibangun. Selanjutnya, ditemukan celah keamanan XSS pada saat melihat data posyandu melalui API, dan tingkat risikonya adalah tinggi. Dampaknya adalah attacker memanfaatkan kelemahan XSS untuk mencuri informasi sensitif, seperti cookie dan informasi lainnya. Rekomendasinya adalah validasi input pengguna yang dapat menimbulkan kerentanan XSS. Oke. Selanjutnya temuannya adalah IDOR di master data posyandu. Tingkat risiko medium. Dampaknya Puskesmas A dapat mengubah master data posyandu Puskesmas B. Rekomendasinya adalah rekomendasi validasi apakah posyandu yang diubah milih pengguna yang melakukan request. Lalu yang ke-9, temuannya adalah brute force login cadre. Tingkat risiko medium. Dampaknya penyerang dapat melakukan pengambil alihan akun jika ada pengguna yang menggunakan kata sandi yang lemah. Rekomendasi gunakan CAPTCHA di form login. Oke. Yaitu temuan-temuan dari 2024, dan ini adalah video-video tutorial yang dapat digunakan untuk melaksanakan audit SPBE. Ini kita dapat dari web audit tools ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait 2024. Dari apa yang sudah disampaikan tersebut, oke. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Baik, Bu Ira, terima kasih atas paparan yang diberikan. Izin saya mau menanggapi berkaitan dengan pelaksanaan audit tahun kemarin sebenarnya, Bu. Ya. Mungkin di opening meeting, Bu, ya, ini bisa disertakan juga ya, selain auditor, juga auditinya untuk menjelaskan paparan mengenai tujuan audit, yang akan diaudit itu apa, dan metode auditnya, serta persiapan lainnya yang berkaitan dengan audit tersebut. Kalau kemarin, kalau nggak salah, auditinya tidak diundang juga ya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya juga berkaitan dengan temuan ya, Bu ya, konfirmasi temuan. Kalau kemarin karena menggunakan audit tools, sehingga ya konfirmasinya mungkin agak kurang ini ya, Bu ya, agak kurang jelas juga ke auditinya. Jadi mungkin kalau misalnya langsung ya bisa segera dieskalasi gitu. Jadi ada forum tanya jawabnya untuk konfirmasi temuan gitu. Kalau kemarin sih hanya sebatas aplikasi ya, data yang mungkin tambahan auditnya itu menjadi tidak tersampaikan secara baik gitu, Bu, dari Antara auditor. auditor dengan auditi ya, pertemuannya on site ya. Saya ya. Kalau bisa gitu ya, Bu. Karena kalau by audit tools agak terbatas. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan
eh, tindak lanjut audit, Bu? Apakah ada SK timnya? Maksudnya masih di tim yang sama atau atau berbeda tim gitu antara auditor dan eh, tim tindak lanjut audit gitu, Bu? Oke. Itu aja, Eh, Bu. untuk ini ya berarti ya untuk apa Pak Tin- Iwan punten tindak lanjut audit, Bu. tindak lanjut ya. Oke, Iya. timnya apakah sama? Ya. Kalau misalnya sama, Hmm. ya mungkin bisa ini juga sih, Bu, dibuatkan juga timeline tindak lanjutnya supaya jelas juga Mhm. tahapan-tahapan yang harus dikerjakan sama auditinya gitu ya, berdasarkan rekomendasi, ataupun juga bisa dipilah nanti si hasil temuannya untuk yang mayor dan minor, jadi bisa Hmm. diprioritaskan mana yang eh, bisa dikerjakan duluan gitu ya. Mungkin itu, Bu. Oke, siap. Mangga dari Kang Muslih dulu. Iya Bu, izin bertanya Bu. Pada saat pelatihan yang dengan BRIN yang di Bogor, Bu kan Hmm. kita tuh mau nyoba audit yang SPP sama JP. Cuman Mhm. info dari Ibu Andrari itu kalau untuk JIP itu belum bisa diaudit karena belum ada pedoman atau acuan untuk audit JIP, Bu. Apakah itu gimana, Bu? Jadi nanti kita JIP tetap diaudit atau gimana? Kalau misalnya kan sebenarnya audit itu dilaksanakan eh, minimal 2 tahun sekali ya. Jadi kalau sudah dilaksanakan di tahun kemarin berarti sebenarnya tahun ini nggak wajib untuk melaksanakan audit lagi. Dan saya juga baru dapat infonya dari Kang Musni ini, berarti eh, mungkin nggak perlu dilaksanakan lagi ya tahun depan gitu ya, karena memang kita menunggu menunggu dari dari Kominfo ya terkait aturan untuk JIP begitu ya. Iya, pedomannya itu. Pedoman ya. Sorry saya sambil ini sambil ngetik jadinya gitu ya. Oke, pedoman. Izin sebentar ini dulu menulis mencatat dulu pedoman untuk JIP belum ada. Eh, baik, Kang Denny dulu ya. Silakan Kang Den. Assalamualaikum Bu Ira, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bu, jadi kan kalau dari pelatihan kemarin dan dari penjelasan tadi berarti pusat data kemungkinan tahun ini nggak diaudit lagi ya? Iya, sepertinya Iya, begitu. jadi berarti si SK atau tim tadi dibuat lagi ya tahun ini? Karena itu masih ada pusat data seperti itu. Betul, betul. Oh iya, ya konfirmasi aja sih Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke, ya. Oke. Eh, saya jawab dulu yang Kang Iwan ya. Saya tanggapi dulu yang Kang Iwan. Yang pertama itu eh, saat opening meeting auditi dihadirkan agar memahami tujuan audit. Siap, insya Allah. Ya kita terus berprogres ya, Iwan ya. Yang kedua adalah proses audit lebih mudah jika ada pertemuan onsite. Setuju, sama. Mudah-mudahan nggak keberatan dengan Mamin yang seadanya juga ya. Karena kan kita makin efisiensi ini teh. Selanjutnya, proses konfirmasi temuan audit lebih mudah jika ada. Oke, ya udah. Tindak lanjut apakah masih tim yang sama dengan pelaksanaan audit? Eh, untuk tindak lanjut ini baiknya masih sama ya timnya ya, karena kan dia yang melakukan temuan, dia bisa Wira, menjelaskan. sedikit Ya Wira. Pak, Jadi kalau ya untuk Pak, yang nggak Pak. tindak lanjut itu sebenarnya pertama yang mengeluarkan hasil temuan itu adalah inspektorat. Karena ditandatangan oleh inspektorat. Siap, Jadi yang menindaklanjuti itu adalah nanti tim dari inspektorat Bu, dibantu dengan Diskominfo. Gitu. siap Pak. Ah, ah. Baik, Ini baik. ada dari inspektorat nggak?
biasanya seperti itu Bu. Jadi kalau memang temuannya itu kan yang menandatangani temuan itu adalah inspektorat. Jadi nanti yang membuat tim adalah dari inspektorat nanti. Jadi inspektorat membuat tim khusus untuk hasil temuan gitu. Siap, Pak. Ya, Ya, baik Pak. Mungkin kita jadi akan mengkondisikan ini kita sebagai pendamping ya Pak ya, ya, Diskominfo ya Pak, tim ya. SPB Diskominfo. Baik. Ya, Ya. baik. Artinya ada kemungkinan di tim yang berbeda gitu Bu ya. Eh, masih belum Iya, tahu ya. ya timnya pasti berbeda Bu. Nanti inspektorat Oh, yang buat timnya untuk tindak lanjut ya, khusus untuk tindak lanjut ya. gitu. Karena kan yang mengeluarkan hasil temuan atau hasil audit itu adalah inspektorat. Jadi nanti yang jadi leadingnya sebenarnya inspektorat untuk menagih lah istilahnya. Kalau nggak salah nanti Ya. itu kan ada tulisannya tuh di hasil temuan itu Bu. Kalau nggak salah berapa bulan itu harus ditindaklanjuti. Iya. Biasanya ada timelinenya sih Pak. Ya, ada timelinenya biasanya di situ. Kalau nggak salah 3 bulan, kalau nggak salah harus sudah ditindaklanjuti gitu. Itu mungkin. Siap Pak. Baik Pak. Izin Bu, Silakan. izin Ya. mungkin mau ngurusin aja mungkin yang dimaksud Pak Iwan untuk anggotanya yang sama itu mungkin dari auditinya ya Kang Iwan ya. Dari tim tindak lanjutnya kan. Kan tindak lanjutnya berarti kan ada dari OPD, dari yang auditinya yang nanti melengkapi Ya. bukti dukung kan, dan terus kan ditindak lanjut tuh dari OPD. Gitu. Ya, harusnya dengan Yang orang yang sama sih kalau auditing. iya kalau itunya sih mungkin sama, tapi kalau Iya. untuk yang tadi dari Pak Kabit maksud untuk apa Iya. tindak lanjut mungkin dari inspektorat untuk yang follow up-nya sih bisa beda aja sih. Cuman kalau yang Iya. dari auditinya kemungkinan sih sama sih kalau misalnya. Sebaiknya sama gitu ya, Pak Iya. Martin ya. Si Karena orang kan yang yang sama. yang megang si aplikasinya terus yang tahu yang dari awal kan si auditinya ya. Iya, betul. Tapi kalau dari yang tindak lanjutnya sih mungkin kalau berbeda juga sih nggak masalah sih. Ya. Terima kasih. Setuju, makasih masukannya. Dari yang lain mungkin terkait dengan anggota tim, kemudian pelaksanaan audit, lalu juga aplikasinya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arif. pertanyaan Bu sedikit Bu. Ya. Kalau tahun ini kira-kira rencananya yang akan diaudit apa? Nah, ini nih seru. Terus yang kedua itu kan ada perubahan ini Bu, perubahan tools auditnya ketika kemarin ikut yang workshop di Bogor itu. Nah, mungkin kira-kira gimana ya? Ya mungkin gitu, apakah harus kita antisipasi atau kayak bagaimana? Untuk dari sisi tools auditnya, pertanyaannya itu banyak berubah dan dikaitkan dengan evidence dari TOEFL SPBE yang kemarin itu. Nanti apakah nanti kita buka gitu hasil evidence TOEFL SPBE yang kemarin misalnya mengaudit aplikasi apa, berarti kita harus ngecek di TOEFL-nya nanti. Mungkin seperti itu dulu. Ya, setuju Pak Arif nih. Informasinya terima kasih sebelumnya Pak Arif, karena kita nggak tahu terkait terus terang saya juga kan nggak ikut ya pelatihannya karena saya sudah ikut yang sebelumnya. Jadi saya baru tahu kalau ada perubahan auditusnya ataupun pertanyaan ini dan arahan Pak, bagaimana Pak Kabit kita menyikapi adanya perubahan pertanyaan maupun audit tools Pak. Jadi, ini kan kebetulan memang ada perubahan Bu. Jadi nanti seperti tadi pertanyaan Pak Yatmul juga kan gimana caranya gimana kita melihat pertanyaan-pertanyaannya kan seperti itu tadi Bu ya. Karena pertanyaannya terlalu ambigu gitu. Nah, mungkin Ibu nanti bisa kita undang lagi Bu, sekali lagi narasumbernya dari BRIN untuk menjelaskan yang baru.
Kemudian juga nanti mungkin kita bisa mereview apa sih pertanyaan-pertanyaan yang kita masih bingung seperti itu mungkin. Baik. Jadi kita perlu mengundang dari BRIN untuk update ya Pak ya. Sosialisasi lah ya. Update sistem yang baru, sistem audit yang baru, dan juga menjelaskan pertanyaan ya Pak. Sekalian aja dengan tadi pertanyaan Pak Yatmo. Pertanyaan-pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan yang ambigu ya, yang ambigu seperti itu. Insya Allah nanti kita laksanakan Pak. Kalau satu lagi Bu belum dijawab. Ya. Kira-kira akan diaudit? Ini Pak Kabit arahannya Pak seperti apa Pak untuk aplikasi yang akan diaudit Pak? Oke, kalau gitu kita audit pertama kita lihat dari 10 dulu aja atau 14 aplikasi layanan yang ada di SPBE dulu Bu. Nah, nanti kita lihat apa yang belum diaudit. Misalkan dari Diskominfo, ada aplikasi data mungkin itu ya. Pak Iwan mungkin ya bisa nanti mungkin kalau Pak Iwan udah siap diaudit, kita audit. Seperti itu mungkin Bu. Jadi cari yang gampang aja dulu, dekat-dekat aja dulu. Kemudian juga kalau bisa timnya itu yang belum pernah jadi auditor kita coba masukin jadi auditor setelah nanti review kan gitu, merefresh lah. Jadi biar teman-teman yang belum pernah menjadi auditor kita coba untuk jadi auditor biar lebih tahu. Itu mungkin Bu. Ya, untuk timnya kita upayakan yang baru ya Pak ya, yang belum pernah melakukan audit begitu ya Pak? Iya. Mungkin ya kita selipin yang sudah melakukan audit 1-2 jadi biar nanti ada pendampingan. Tapi kayaknya ini Pak kalau di Diskominfo Pak udah pernah semua Pak. Oh, orangnya. Iya. Ya nggak apa-apa, diselipin aja yang udah pernah 1-2 untuk pendampingan yang belum pernah Bu. Oh gitu, siap. Baik Pak. Timnya kan nggak dibatasi kan, timnya yang penting ganjil kan ya? Iya Pak, boleh sebanyak-banyaknya kayaknya ini. Kita masukin aja Bu, jadi ya mungkin jadi 7 orang atau 5 orang, yang penting ada pelajaran kita masuk ke situ, review. Baik. Ya, siap. Silakan dari yang lain. Rekan-rekan barangkali ada yang mau menambahkan. Baik, Assalamualaikum Bu Ira. Ya silakan. Ya, ini Punten Bu dari Inspektorat. Ya Kak. Ya. Punten mau nambahin sedikit ya? Bu ya. Oh iya, silakan Kak Afif. Punten mau nambahin sedikit Bu Ira, mungkin yang ini yang terkait timeline ya, mungkin yang belum dibahas dari tadi ya. Timeline? Ya, yang kapan kita mulai meriksa, yang batas tindak lanjut kayak gitu-gitu kan harus dibahas juga ya. Betul. Biar kita jelas gitu nanti kegiatannya kapan kita harus melaksanakan ini, itu mungkin perlu dibuat dulu mungkin ya untuk kegiatan SPBI ini. Terus yang tadi ada yang dari Pak Kabit ya, mungkin tadi tindak lanjut dari Inspektorat ya. Betul kan? Iya betul Pak Afif. Ya, kalian aja nih. Mungkin timnya sama aja, mungkin yang dari SP kan tetap aja dari tim auditornya kan nanti menagihkan lagi ke auditi ya mungkin ya tindak lanjutnya Bu Ira. Yeah. Jadi kayaknya nggak usah dibikin SP baru lagi ya kalau untuk tindak lanjutnya mah, karena kan udah dibikin SP besar itu. SP yang tadi yang udah dipaparkan itu kan mungkin perubahan nama aja ya mungkin ya Bu ya. Soalnya kan dari Inspektorat juga kan yang tahun kemarin itu bukan yang tahun sekarang, maksudnya ada perubahan orang juga Bu. Iya betul. Ya. Berarti kalau perubahan orang bikin SP baru lah. Ya SP baru kan ya. Cuma kalau untuk SP maksudnya SP tindak lanjutnya mungkin pakai yang SP itu aja mungkin bisa ya. Kan yang menindaklanjuti tetap audit. Ada gini Pak Afif, kan ada SP sebagai audit internal. Iya. Ada SP sebagai auditi. Nah, SP untuk tim tindak lanjut ini yang kita belum ada, Pak. Gitu. Jadi kayaknya kalau menurut saya sih, kemarin saya udah ngobrol dengan Bu siapa itu yang rapat itu. Jadi memang kita harus ada tim khusus untuk menagih itu dari Inspektorat. Nanti dibantu oleh dari Diskominfo gitu.
Karena yang mengeluarkan hasil temuan itu adalah inspektorat. Gitu loh, Pak. Untuk SP tim juga kelihatannya memang harus dibahas lebih lanjut ya Pak ya. Jadi kita kayaknya nggak bisa sekali pertemuan ya Pak Apip, Pak Kabit gitu. Kemungkinannya kita akan juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang ada juga, kelihatannya begitu ya Pak. Jadi Mungkin insya Allah Pak memang ya Pak Kabit Pak. mungkin maksudnya SP-nya beda, tapi nama-namanya mungkin sama ya, mungkin maksudnya ya. Oh, boleh Gitu aja, bisa boleh ya. aja. Kalau itu nggak masalah. Oh, Itu nggak masalah. iya, Ya, iya. ya, ya. Cuma Berarti buat memang judul SP-nya SP-nya ya mungkin ya. Ya, karena kan tindak lanjut itu dia waktunya berbeda, Pak. Waktunya Oh berbeda iya, iya. dengan audit. Mungkin jadi catatan dulu, nanti saya laporkan juga ke Pak Irbansus ya selaku pimpinan, mungkin nanti Oke. koordinasi juga ke Diskominfo mungkin ya dari Pak Irbansus mungkin. Mangga, Ya, mangga. atur nuhun Bu Ira, Pak Kabit ya. Sami-sami, mangga. Sami-sami Pak. Alhamdulillah inspektorat ada beberapa orang yang sudah hadir ya. Terima kasih. Sebenarnya kami sudah bersurat kepada inspektorat terkait manajemen risiko maupun audit internal. Cuma memang mungkin komunikasinya masih perlu dibangun lebih baik karena sebelumnya kami sudah berkomunikasi dengan Pak Riki ya. Sekarang sudah pensiun. Jadi harus memulai membangun lagi komunikasi Pak Apip dan rekan-rekan inspektorat. Jadi mohon dibantu untuk komunikasi ke inspektoratnya. Sebenarnya kami berharap juga kegiatan ini audit ini diinisiasi oleh inspektorat. Namun karena memang belum ada inisiasi dari inspektorat, kami coba untuk memulai seperti itu Pak Afif dan rekan-rekan inspektorat. Bu Ira, Gitu. punten Bu Ira. Nah, satu lagi mungkin. Silakan. Berarti untuk kegiatan SPB ini berarti kita bakal rutin ya, tiap tahun bakal lakuin ya berarti Bu Ira ya. Betul Pak, tiap tahun. Soalnya kita kan juga ada PKPT ya, berbasis risiko di program kerja kita tahunan. Jadi kita juga harus masukin program SPB ini Bu. Soalnya kan di tahun sekarang kan belum kita masukin nih SPB ini. Berarti kalau rutin harus dipastikan dulu mungkin ya untuk tahun depan bulannya mungkin kapan dilaksanakan. Karena kami pas menyusun program tahunan juga harus memasukkan kegiatan ini Bu. Karena kalau rutin kan harus dibuat perencanaannya dulu Bu. Ya, untuk dimasukkan ke dalam kegiatan kegiatan rutin inspektorat ya Pak istilahnya ya. Ya, program tahunan kami kan ada Bu. Program Jadi harus jelas tahunan. dulu ini per bulan apa kita melaksanakan ini sampai kapan. Ya Pak, kami menunggu dari inspektorat untuk menanyakan Pak. Soalnya kalau kami yang ke sana beberapa kali itu entah Bu Sekdis tidak ada atau Pak Irbansus sedang tidak ada, jadi memang harus dua-duanya gitu. Jadi kami juga ke sana dari inspektorat pun juga aktif ke Diskominfo. Terima kasih banyak Pak Afif atas masukannya dan juga mungkin nanti Pak kami akan mengirimkan surat terkait permohonan nama dari auditor. Tapi sebelumnya kita akan ada meeting seperti ini ya Pak. Mohon izin barangkali dari rekan-rekan yang lain atau dari Pak Irbansus ataupun Bu Sekdis bisa bergabung. Kita bisa diskusi terkait objek auditnya maupun tim auditnya ataupun bahkan tahapannya ya Pak, karena kan mungkin yang lebih paham tahapan audit seharusnya seperti apa itu dari inspektorat ya Pak. Ya baik Bu. Ya. Itu disampaikan. Ya sekali lagi kami akan menyampaikan permohonan untuk pertemuan lagi. Entah lewat Zoom ataupun onsite ya Pak. Dan juga kami akan meminta untuk nama-nama dari tim audit. Jadi mohon dapat disiapkan siapa saja yang dapat dimasukkan jadi tim audit. Dan waktu Pak mungkin. Untuk waktu ini kita kayaknya mengejar karena kita mau audit eksternal, jadi kita berusaha secepat as soon as possible gitu ya pelaksanaannya. Kalau misalnya tidak ada audit eksternal, kita bisa
deadline-nya bisa sampai Juni begitu. Tapi kalau mau audit eksternal berarti kita deadline-nya harus di Maret atau April seperti itu. Begitu mungkin. Baik, silakan yang lain barangkali ada yang mau berkomentar apapun dari yang sudah berpengalaman audit dari tahun 2022 mungkin boleh, atau yang mau diaudit dari Disdik ataupun dari Bapelitbang atau dari KUKM juga kemarin sudah mengirimkan surat untuk diaudit, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Dari Pak Kabit, Pak, mungkin Pak ada lagi yang harus kita diskusikan, Pak, seperti itu? Baik, mungkin ya itu tadi, Bu. Kita bisa mungkin kita karena ini apa namanya materinya adalah audit internal, jadi mungkin kita coba bikin schedule, Bu. Kita bisa nentuin dengan teman-teman di sini kira-kira kita mau aplikasi apa dulu, kemudian nanti baru kita bentuk timnya. Jadi kita buat schedule karena kita jadwal kita kan sampai bulan Juni udah harus ada evidence gitu ya. Jadi mungkin nanti ada dua nih pekerjaan kita, Bu. Satu audit internal untuk aplikasi yang belum atau yang sudah 2 tahun, atau sekaligus kita nanti yang eksternal. Iya. Gitu. Baik, Jadi pertama memang mungkin harus, dari kalau kita mau meningkatkan nilai, aplikasi. kita harus eksternal. Ya. Pertama mungkin dari Silakan. aplikasinya ya, Pak. Aplikasinya sebentar. Yang pertama kan kalau untuk JIP itu udah kelihatannya tidak ada audit ya. Pusat data juga tidak ada audit. Kemudian SPLP juga kemungkinan nggak ada, Pak ya, karena kan kita udah melaksanakan tahun kemarin. Jadi untuk infrastruktur sepertinya aman gitu ya, Pak ya. Untuk aplikasi-aplikasi yang Atau mungkin berada dari di OPD ada yang mau diaudit nggak, Bu? Nah, kalau dari Disdik atau dari Dinkes mau diaudit, kemungkinan infrastrukturnya pun kita akan audit, Pak. Akan diaudit juga kemungkinan. Kalau ada yang Atau mau, coba masukan aja dari ditanya dulu. masukan dari tim infrastruktur untuk apa namanya, untuk di OPD-OPD yang infrastrukturnya berada di pengelolaannya masing-masing itu apa aja ya? Atau yang ada di Diskominfo itu apa saja? Jadi maksudnya kita akhirnya menentukan apakah infrastruktur perlu diaudit atau tidak. Untuk Dinkes itu servernya di Dinkes atau di Diskominfo? Dari infrastruktur barangkali ada yang tahu? Izin Bu, di Dinkes Bu. Oh, kalau Disdik? Di Disdik. DPM Tapi kan PTSP? kalau ini izin Bu, kalau kemarin kan waktu pelatihan audit infrastruktur itu karena yang di aplikasi BRIN itu standar pertanyaannya itu untuk pusat data nasional. Jadi sehingga kalau pusat data yang masih sifatnya ruang server atau pusat komputasi, sepertinya di audit pun jawabannya nggak akan kejawab gitu. Oh gitu. Baik. Siap. Berarti memang nggak perlu ada audit ya kelihatannya untuk infrastruktur tahun ini ya. Begitu mungkin ya Pak Kabit kesimpulannya? Ya, jadi mungkin gini aja. Mungkin nanti cepatnya aja Bu kita undang dari BRIN untuk kita bahas lebih lanjut, tindak lanjut langkah-langkah kita harus seperti apa gitu ya. Itu aja mungkin ya. Oke. Ya. Berarti kita kembali lagi ke audit aplikasi. Nah, jadi rekan-rekan yang ada di sini kemungkinan nanti akan diterjunkan untuk audit aplikasi ya. Jadi nggak ke infrastruktur dan juga tidak menjadi auditi infrastruktur, tapi lebih ke aplikasi. Dari aplikasi yang ada di sini dulu deh, mungkin saya tanya, ada yang bersedia untuk diaudit? Rekan-rekan dari Bapelitbang, dari Disdik, dari kalau nggak ada nanti dari Diskominfo aja dulu. dari Bandung Kiwari mungkin, atau mana lagi nih, belum ada. Dinsos, kalau belum ada yang bersedia nanti kita tunjuk ya, harus siap aja ya, dan seperti itu. Oke, nah sebelum kita melakukan audit,
nanti kita juga akan mempersiapkan metode-metode yang perlu kita ketahui, kita mengingatkan kembali, memang sudah ada pelatihan, tapi kita mungkin akan mengundang, seperti yang Pak Kabit sampaikan, kita akan mengundang dari BRIN untuk update sistem auditnya seperti apa, dan juga mempertajam dari maksud dari pertanyaan tersebut itu apa. Jadi bukti yang perlu atau eviden yang perlu diadakan dari setiap pertanyaan itu apa gitu. Kita akan undang dari BRIN untuk menjelaskan hal tersebut. Seperti itu. Ya. Oke. Untuk Pak Khairul dari RSKGM, silakan Pak. Izin Bu, Ya. mau bertanya, kalau untuk terkait pelaksanaan audit yang dilaksanakan audit internal gitu ya sama Inspektorat dan Diskominfo itu, apakah itu berdasarkan dari pengajuan kita dari OPD atau memang sudah ditentukan gitu Bu? Jadi tanpa kita mengajukan juga, misalkan udah ada timelinenya gitu dari Inspektorat ataupun Diskominfo, nanti akan audit ke OPD ini, misalkan seperti itu. Terus yang keduanya, kalau misalkan pengajuan kita audit gitu dari OPD, itu harus yang sudah melaksanakan ISO 27001 dulu atau seperti apa Bu gitu yang perlu disiapkan dari OPD? Itu saja mungkin Bu. Pertanyaan kedua Pak, untuk yang pertanyaan kedua ini Bu. Kalau misalkan pengajuan audit dari OPD itu, apakah harus melalui sertifikasi dulu ya? Yang 27001 itu, atau apa gitu yang memang perlu, syaratnya apa yang perlu kita siapkan gitu di OPD itu sih Bu? Ya. Baik, Pak Kabit barangkali Pak mau memberikan jawaban Pak. Baik, terima kasih Pak Herul. Jadi pertama tadi adalah apakah aplikasi itu sudah kita rencanakan dari awal jadwal aplikasinya akan diaudit, atau ada bisa pengajuan dari OPD. Jadi memang sebenarnya bisa aja Pak pengajuan dari OPD, justru malah kita pengen tahu nih OPD tapi OPD yang sudah siap aplikasinya untuk diaudit. Jadi yang apalagi kalau tadi memang sudah ada ISO-nya, jadi ketika kita audit kita minim temuan gitu. Tidak di ISO, yang belum di ISO juga sebenarnya boleh Pak. Yang belum ada ISO boleh kita audit, karena kita ini hanya sifatnya manajemen audit, jadi tidak melihat hasil akhirnya. Jadi hanya kita melihat prosedur manajemen kita, cara kita mengaudit, cara kita menindaklanjuti temuan, tidak dituntut untuk sampai ISO-nya keluar gitu loh. Jadi boleh aja Pak. Jadi Bapak boleh mengajukan, kemudian juga aplikasinya tidak harus yang sudah ber-ISO seperti itu. Tapi kalau sudah ber-ISO itu lebih baik Pak, karena jadi nanti kita akan ketika kita audit, jadi kita akan jadi sedikit temuan, sedikit tindak lanjut yang harus kita lengkapi gitu. Seperti itu mungkin Pak Arul. Ya, kalau dari pendapat saya Pak Khairul ya, Pak Khairul ini jadi banyaknya yang ditanyakan itu mungkin dari arsitektur, kebijakan, SOP. Mungkin itu yang kalau ngelihat temuan juga ya gitu. Seperti itu yang banyaknya tuh jadi temuan gitu Pak. Jadi kelihatannya memang betul tidak harus ISO, tapi yang penting justru kebijakan-kebijakan atau SOP-SOP-nya Pak yang dikuatkan Pak, kelihatannya ya kalau saya lihat. Mungkin dari rekan-rekan auditor SPBE juga punya pendapat terkait kesiapan dari OPD ataupun aplikasi yang akan diaudit harus seperti apa, begitu. Karena dari kalau ngelihat dari paparan pun yang diinginkan dari audit itu adalah bahwa
si aplikasi ataupun layanan yang dibuat itu sudah sesuai dengan arsitektur SPBE nasional maupun arsitektur SPBE daerah gitu. Jadi akan ditilik gitu kesesuaiannya dari kebijakan di atas sampai ke SOP-SOP yang ada, apakah selaras atau tidak, seperti itunya mungkin. Mungkin Pak Hairul mau diaudit aplikasi apa di sana? Mangga silakan kita jadwalin. Belum Pak. Belum ada. Di sana ada berapa aplikasi Pak? Kalau di rumah sakit kita sih satu aplikasi SIMRS Pak. Oh, Pak aplikasi. Kabita. Ya kalau mau diaudit nggak apa-apa, kita audit bareng-bareng sama teman-teman sambil belajar. Ya Pak. Turnun Bu Ira Pak Kabit. Ya, sama-sama Pak Khairul. Ya, silakan dari yang lain. Pak Yatna, silakan Pak Yatna. Untuk Bu Ira. Ini Bu Ira ada titipan pertanyaan juga nih terkait istilahnya apa pemenuhan terhadap penilaian SPBE mungkin ya dari sisi audit gitu ya. Nah ini kan ada beberapa audit yang mungkin di skip ya gitu ya dari audit internal ini. Salah satunya mungkin SPLP, terus ya terutama ya ini infrastruktur lah ya, yang hubungannya dengan kebijakan pusat atau yang didevelop di pusat gitu. Nah ini berpengaruh nggak dengan tidak adanya dua faktor itu, mungkin satu faktor lah mungkin di infrastruktur terhadap penilaian FPBE tersebut gitu. Apakah kita cuman hanya menjalankan auditnya aja gitu? Itu juga udah jadi penilaian buat SPBE-nya. Mungkin itu ada pertanyaan seperti itu gitu. Jadi Pak Yatmul, kalau tadi kan ada leveling nilai ya. Jadi kalau tadi kita hanya mengaudit, itu kita sudah dapat posisi di level 3. Nah, ketika nanti ada audit eksternal, baru kita masuk ke level 4. Gitu. Jadi mungkin kalau yang di pusat, kita pasti hanya akan mentok dulu di 3, Pak. Ya. Tapi Berarti kalau ini apa ya? Yang penting mah kita melakukan audit aja berarti ya dari sisi SPBE-nya ya Pak ya. ya, kalau kita hanya melakukan audit internal, ya kita hanya berhenti nanti di level 3 seperti yang tahun kemarin. Nah, Ya. tahun ke depan kita sebenarnya pengen meningkatkan nilai ini, Pak, karena kan kita juga ada target yang harus ada peningkatan target nilai kan ya. Sedangkan rata-rata tuh indikator yang lain itu sudah posisi di 5 gitu levelnya. Nah, yang masih 3 adalah di audit. Nah, gimana caranya audit ini kita bisa meningkatkan lagi ke 4? Itu tadi Pak, kita harus ada audit eksternal. Tindak lanjut juga ya, Ya, evaluasi ya. tindak lanjut, kemudian ada audit eksternal. Nah, setelah ada audit eksternal pasti kita 4. Seperti itu. Makanya kita nanti coba kita coba brainstorming lagi dengan BRIN gimana bagusnya nih karena lumayan Pak biayanya kalau kita pakai eksternal dari yang ada di dalam Latik itu ya biayanya lumayan besar dan kita kayaknya belum ada anggarannya jadi mungkin nanti kita akan coba dengan BRIN apakah mungkin bisa melalui narasumber atau seperti apa. Mungkin itu aja Pak Yatno. Oke Pak Adi. Terima kasih Pak Mul dan Pak Yatnamul. Selanjutnya silakan rekan-rekan jika ada yang masih ingin ditanyakan. Jadi kita sebenarnya kalau sudah melakukan audit walaupun nggak semua ya, tapi itu sudah dicatat sebagai level 3 seperti itu. Dan kalau misalnya sudah ditindaklanjuti dengan audit eksternal, maka otomatis naik ke level 4. Dan bila sudah ditindaklanjuti, hasil dari audit eksternalnya kita bisa sampai ke level 5. Mudah-mudahan bisa nih waktunya, mudah-mudahan
kekejar waktunya bisa sampai ke level 5. Untuk itu kita juga perlu objek audit yang memang sudah siap dengan evidennya, dan tentu saja auditi dan auditor yang juga siap membantu untuk kelengkapan audit tersebut gitu. Karena ini kalau untuk sampai ke level 5 berarti butuh effort dari semua ya, nggak cuman auditi saja gitu. Seperti itu. Baik, ada lagi kah? Ya, selanjutnya nanti kita akan ada undangan lagi untuk meeting seperti ini, Zoom meeting, karena memang dari BRIN juga kita nggak mungkin ngundang untuk hadir ke sini ya, karena perjalanan dinas pasti akan sulit. Jadi pasti bentuknya berupa Zoom meeting. Silahkan apabila ada pertanyaan terkait tadi teknis, hal-hal yang sangat teknis terkait audit, dipersiapkan untuk pertemuan tersebut. Dan terus terang saya butuh masukan juga dari hasil pelatihan sih ya sebenarnya, apalagi yang memang sudah pernah mengaudit selama 2 tahun kemudian juga mengikuti pelatihan, itu perbedaannya seperti apa gitu, apa yang kita lakukan dengan apa yang seharusnya dilakukan pada saat audit sesuai dengan pelatihan kemarin gitu, seperti itu. Jadi nanti ya insya Allah dengan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan semakin tajam ya pengetahuan kita dan pertanyaan-pertanyaan kita mengenai audit TIK atau audit SPBE ini. Tapi untuk pertemuan ini saya rasa ini sudah sangat baik, sudah ada komunikasi antara perangkat daerah, Diskominfo dan juga Inspektorat, dan juga dari rekan-rekan sekalian juga sudah menyampaikan bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat audit, kemudian juga masalah-masalah yang memang sangat urgent terkait audit, yaitu ketajaman pertanyaan, ambiguitas pertanyaan, dan juga mungkin seperti apa update yang akan nanti terjadi di audit berikutnya. Seperti itu mungkin sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Dari Pak Kabid, Pak, mungkin Pak. Ya paling ini aja Bu, nanti kita udah coba aja lagi, kita coba untuk meningkatkan nilai SPBE lagi ya, khususnya nanti di audit. Jadi kita tetap harus semangat nih Pak, Bu. Kita harus semangat, nanti kita coba bantu fasilitasi seperti tadi ketika harus ada pencerahan dari BRIN, nanti Bu Ira nanti yang akan coba hubungi BRIN untuk supaya rekan-rekan sekalian juga mendapatkan pencerahan. Itu aja mungkin dari saya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid atas arahannya dan juga sudah bantu memberikan penjelasan kepada rekan-rekan sekalian terkait proses audit SPBE, baik internal maupun audit eksternal. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian atas partisipasinya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan terkait penyelenggaraan kegiatan ngulik pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan membawa keberkahan bagi kita semua. Kita tutup saja pertemuan yang baik ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.